Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenankan, saya Endah Pramonowati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 01 Langkap, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, untuk memaparkan kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada tugas koneksi antar materi 1.1.A.8 ini, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah guru sebagai satu-satunya sumber pembelajaran di kelas. Guru menjelaskan dengan cara ceramah setiap hari, menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid. Guru hanya mentransfer ilmu dari guru disampaikan kepada murid, sedangkan murid hanya duduk, diam, tenang mendengarkan. Kemudian yang diambil dari siswa adalah pemahaman dari segi kognitif yang dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi. Jadi orientasi belajar hanya nilai kognitif saja. Siswa pasif, tidak ada motivasi belajar. Siswa hanya duduk, diam, mendengarkan, dan mengikuti arahan. Dan menurut saya pada saat itu adalah kelas yang baik, adalah kelas yang tenang, anak-anaknya disiplin, tertib, tidak membuat keributan di kelas. Berikut adalah gambaran siswa di kelas. Dapat dilihat bahwa siswa hanya duduk dengan tertib mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa hanya menjadi objek pembelajaran, dan guru satu-satunya sumber belajar di kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, ada perubahan pemikiran dan perilaku saya. Saya tidak lagi beranggapan bahwa murid adalah objek pembelajaran. Guru bisa menjadikan murid dan lingkungan sekitar menjadi subjek pembelajaran. Pembelajaran harus menyenangkan untuk peserta didik. Dengan memperhatikan karakteristik setiap anak, guru dapat menjawab atau memberikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Merancang pembelajaran yang interaktif, tidak hanya guru yang menyampaikan materi dan murid mendengarkan, namun pembelajaran dari segala arah untuk menambah hasanah pembelajaran agar semakin bermakna. Kemudian, penerapan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Guru juga harus bisa mengakomodir budaya lokal atau budaya pada lingkungan sekolah tempat peserta didik tinggal. Itu harus dikembangkan agar anak-anak lebih memiliki kepercayaan diri dan dapat mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda dalam belajarnya. Jadi, guru harus bisa menjawab tantangan tersebut. Berikan pembelajaran dengan menyesuaikan minat peserta didik. Begitu juga dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Guru juga harus bisa mendampingi, membimbing, dan memberikan pembelajaran pembiasaan agar anak tersebut dapat hidup dengan mandiri. Apa yang akan saya terapkan di kelas supaya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan sistem AMU, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Di sini mengandung arti bahwa guru sebagai seorang pamong harus memberikan teladan yang baik, serta memberikan tuntunan atau arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru juga harus memberikan semangat dan memberikan fasilitas agar murid-murid kita dapat menerima pembelajaran dengan baik. Guru juga perlu memberikan dorongan agar muridnya menjadi seorang yang mandiri. Kemudian merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu menguatkan karakter anak berdasarkan alam anak atau sesuai dengan perkembangan hidupnya.
memberikan contoh konkret sehingga dapat dipahami dengan mudah. Begitupun menyesuaikan pembelajaran dengan zaman, guru perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dengan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Pendidikan tidak boleh statis, pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zamannya. Guru perlu terus belajar agar dapat menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Dalam upaya untuk menebalkan kearifan lokal yang semakin luntur saat ini adalah dengan membangun kebiasaan atau membiasakan berbicara menggunakan bahasa Jawa krama. Jadi dalam budaya Jawa itu ada bahasa yang digunakan dengan teman sebaya itu berbeda dengan bahasa yang digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati. Selain menggunakan bahasa krama, guru juga membiasakan untuk mengajarkan anak, membiasakan mengucapkan tolong, permisi, terima kasih, maaf dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan seperti itu kita akan lebih bersimpati dan berempati kepada orang lain. Menanamkan karakter luhur kepada anak-anak harus dibiasakan sejak dini. Demikian kesimpulan dan refleksi atas filosofi Ki Hajar Dewantara yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.